Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, Bapak Wisnu sebagai dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Desain, kakak-kakak asisten dosen, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D6 yang beranggotakan saya sendiri, Veronica Nadia, Abel Prayoga, dan Maria Angelica akan mempresentasikan hasil dari perancangan Desk Organizer milik kami. Selanjutnya, kerangka presentasi. Di sini kami akan memaparkan 6 subbab pada kerangka presentasi. Yang pertama, rumusan masalah, yang berisikan permasalahan apa saja yang melatar belakangi pembuatan Desk Organizer. Yang kedua, kebutuhan penting desain, yang berisikan penjabaran atau pemaparan hal-hal penting dalam pembuatan Desk Organizer. Yang ketiga, konsep alternatif, yang berisikan penjelasan mengenai konsep alternatif apa yang terpilih dan konsep alternatif apa yang tidak terpilih. Yang keempat, konsep akhir, yang berisikan deskripsi, ciri, dan fitur utama pada desain Desk Organizer. Lalu terdapat juga apa saja alasan dalam pemilihan desain. Yang kelima, desain rinci, yaitu berisi tentang cara konstruksi, cara kerja produk, serta pengajian pembuatan terhadap fitur desain khusus dan desain analisis eksperimen. Yang terakhir atau yang keenam, ringkasan, berisikan tentang kelebihan desain, kuantifikasi, sasaran, serta deskripsi strategi. Next. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang harus dilakukan ketika sebuah meja terlihat berantakan. Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan kemudahan dan kerapian dalam menyimpan suatu barang. Yang ketiga, bagaimana cara untuk memudahkan pengguna meja dalam mencari barang yang dibutuhkan. Next. Untuk selanjutnya adalah kebutuhan penting desain. Hal ini merupakan fokus utama dalam perancangan produk Desk Organizer, yang berdasarkan pada kebutuhan konsumen dan tujuan perancang untuk mengunggulkan produknya. Maka dalam perancangan produk ini, kami fokus pada yang pertama, pentingnya desain produk yang ringan, simple, minimalis, dan juga adjustable. Yang kedua, pemberian sekat untuk banyaknya ruang penyimpanan, terdapat laci, dan memiliki lampu backlight sebagai penambah nilai estetika. Yang ketiga, material yang digunakan kokoh dan awet, sehingga mampu bersaing di pasaran karena harganya yang terjangkau. Selanjutnya adalah alternatif tidak terpilih. Sesungguhnya dari 27 pilihan alternatif, hanya ada 3 alternatif yang memungkinkan untuk menjadi solusi bagi produk yang akan dirancang. 3 alternatif tersebut adalah alternatif 12, alternatif 15, dan alternatif 18. Namun, setelah analisis lebih lanjut, hanya ada satu alternatif yang akhirnya terpilih untuk dilanjutkan ke proses manufaktur. Nah, alternatif yang tidak terpilih antara lain alternatif ke-15 dan alternatif ke-18. Sesungguhnya, dari konsep, material utama, dan desain dari keduanya sama persis, hanya berbeda pada metode perakitannya. Dapat dilihat bahwa keduanya sama-sama menggunakan material multiplex, dan penerangnya yang digunakan sama-sama lampu backlight bersumber daya baterai. Namun, pada metode perakitan, alternatif ke-15 menggunakan paku atau baut yang berisiko membuat multiplex pecah ketika proses perakitan. Sedangkan untuk alternatif ke-18 menggunakan metode rakit kunci yang sama berisikonya. Karena pembuatan yang rumit dan peralatan yang digunakan sederhana, sehingga tingkat ketidaktelitiannya pun tinggi. Bila terjadi kesalahan, nantinya akan semakin memakan banyak biaya karena penggunaan material yang boros. Selanjutnya ada alternatif terpilih. Alternatif terpilih ini adalah alternatif 12 yang memiliki material multiplex, dirakit menggunakan lem super, dan ada lampu pada bagian belakang Desk Organizer yang bersumber daya baterai. Alternatif 12 dipilih karena dianggap memiliki material yang kokoh, yaitu multiplex dengan ketebalan 8 mm. Proses perakitan pada alternatif 12 ini juga mudah karena menggunakan lem super. Selain mudah, hasil jadi Desk Organizer akan terlihat lebih rapi dibandingkan jika dirangkai menggunakan paku atau baut. Alternatif 12 juga dapat diletakkan di mana saja. Hal ini dikarenakan lampu backlight yang dipakai bersumber daya baterai.
Selanjutnya ada konsep akhir. Yang pertama, alasan pemilihan. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahan perekat yaitu lem super tidak menambah berat, cukup kuat, dan proses perakitannya mudah. Yang kedua, desain yang dipilih unik dan minimalis. Yang ketiga adalah memiliki ruang penyimpanan yang cukup, yaitu 7 ruang penyimpanan dan 1 laci. Selanjutnya, memiliki material yang kuat dan awet, yaitu multiplek dengan ketebalan 8 mm. Terakhir adalah pemilihan warna yang elegan karena multiplek dilapisi lagi dengan vernis berwarna coklat. Yang selanjutnya ada deskripsi ciri. Yang pertama, desk organizer ini memiliki 7 ruang penyimpanan dan 1 laci. Yang kedua, lampu backlight bersumber daya baterai yang artinya lebih simpel dan dapat dibawa kemana-mana atau diletakkan di mana-mana. Yang ketiga adalah berwarna coklat karena dilapisi vernis yang berwarna coklat. Lalu fitur utama. Pertama, terdapat tempat untuk buku, tempat untuk pensil atau alat tulis, ruang penyimpanan berbentuk loker dan laci. Kedua, desk organizer ini dilengkapi lampu backlight pada bagian belakang yang berfungsi untuk menambah estetika. Yang terakhir, desk organizer ini memiliki desain yang unik dan menarik. Selanjutnya desain rinci. Pada desain rinci terdapat cara konstruksi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, menggambar sketch pada tiap part dalam multipack tersebut. Yang ketiga, memotong multipack sesuai part yang sudah digambar pada sketch tersebut. Yang keempat, melakukan pengamplasan pada sisi samping setiap part yang sudah dipotong. Selanjutnya, melakukan perakitan dan penambahan lem pada setiap potongan part. Setelah itu, memberi lapisan vernis terhadap produk yang sudah dirakit. Setelah itu, memasang lampu pada bagian belakang desk organizer tersebut. Setelah itu, memastikan semua part berfungsi dengan baik dan desk organizer siap digunakan. Dan terdapat juga 4 cara kerja. Yang pertama, menyiapkan desk organizer untuk mengatur posisi di atas meja. Yang kedua, menyalakan lampu pada bagian belakang yang sudah dipasang. Yang ketiga, menata barang yang berserakan di atas meja. Yang keempat, desk organizer siap digunakan. Next. Di sini tampak berupa gambaran produk yang kami buat. Seperti terlihat, tampak depan memiliki sebuah laci yang dapat dibuka dan ditutup. Sedangkan tampak belakang desk organizer terdapat sebuah lampu backlight untuk menambah nilai estetika dari desk organizer tersebut. Next. Selanjutnya adalah fitur khusus desain. Dalam perancangan desain, tentunya kami memiliki fitur yang jarang dimiliki oleh desk organizer pada umumnya. Yang pertama adalah laci untuk menyimpan barang agar terhindar dari debu, dan yang kedua adalah lampu backlight yang bersumber daya baterai. Selain menambah nilai estetika dan bisa dijadikan lampu tidur, desk organizer ini dapat dibawa dan dipindahkan kemana saja karena tidak memerlukan tenaga listrik untuk menyalakan lampu. Maka produk ini bersifat adjustable. Berikutnya adalah hasil analisis. Kelompok kami menggunakan metode analisis yang berdasarkan pada bidang ilmu ergonomi, material teknik, dan juga matematika. Nah, untuk bidang ilmu ergonomi, tujuan yang ingin dicapai adalah kenyamanan dan memaksimalkan penggunaan produk. Maka dari itu, kami menggunakan data antropometri lebar telapak tangan dari ibu jari, agar ruang-ruang penyimpanan dapat terjangkau oleh semua golongan. Maka dari itu, kami mengambil batas kendali atas, yaitu dengan lebar 9,9 cm. Lalu, untuk bidang ilmu material teknik, kami menggunakannya untuk mengetahui tingkat ketahanan dari material yang digunakan. Berdasarkan perbandingan dan analisis yang kami lakukan, kami sepakat menggunakan multiplex sebagai material utama karena keunggulannya yang lebih ringan, tahan air, tahan rayap, dan harganya yang terjangkau. Hasil analisis yang ketiga adalah matematika. Analisis matematika dibuat untuk menghitung berapa jumlah buku yang dapat diletakkan dalam desk organizer. Untuk analisisnya, yang pertama mahasiswa mengalihkan tebal satu lembar kertas yang umum digunakan pada suatu buku dengan jumlah halaman pada buku. Di sini kita menguji 50-500 halaman buku. Setelah didapatkan beberapa data, kita membagi lebar space yang digunakan untuk meletakkan buku pada desk organizer dengan data tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel ini. Jumlah halamannya 50,
Terus ketebalan bukunya 0,475. Jumlah buku yang dapat diletakkan pada desk organizer maksimal 27 buku. Tapi kita nggak include ngitung kertas cover atau yang lebih tebal. Selanjutnya, hasil eksperimen dan model. Pada hasil eksperimen terjadi beberapa perubahan. Yang pertama adalah perubahan bahan perakit lampu yang awalnya akan menggunakan lem game jadi menggunakan lem tembak. Hal ini dikarenakan penggunaan lem tembak dirasa lebih aman dan rapi untuk merakatkan lampu pada desk organizer. Perubahan yang kedua adalah adanya tambahan penggunaan vernis sebagai pelapis desk organizer. Vernis ini digunakan untuk menambah warna pada desk organizer yang kita buat dan memberikan kesan mengkilap. Yang ketiga adalah perubahan dimensi. Pada awalnya, dimensi yang diperkirakan mahasiswa adalah 30 x 26 x 30 cm. Tetapi setelah dirakit, desk organizer menjadi berukuran 32 x 26 x 28 cm. Hal ini dapat terjadi karena pengukuran, pemotongan, dan pengamplasan yang kurang pas dari mahasiswa. Selanjutnya ringkasan. Ringkasan yang pertama, kelebihan desain. Kelebihan desain di mana produk kami memiliki material yang cukup kuat dan memiliki daya tahan yang cukup lama juga. Yang kedua, terdapat juga lampu backlight pada bagian belakang desk organizer. Yang ketiga, memiliki banyak sekat sebagai tempat penyimpanan barang pada desk organizer. Selanjutnya adalah kuantifikasi sasaran, yang tentunya berdasarkan kebutuhan konsumen dan tujuan dari perancang. Yang pertama, produk dapat bertahan minimal 4 tahun. Yang kedua, memiliki harga jual yang bersaing. Dan yang ketiga, tetap cenderung ringan walaupun material yang digunakan kokoh. Selanjutnya ada deskripsi strategi. Yang pertama, memiliki lampu backlight yang bersumber daya baterai yang berfungsi sebagai penambah estetika. Yang kedua adalah produk yang multifungsi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyimpanan yang ada pada desk organizer ini. Yang ketiga adalah adjustable, karena desk organizer ini dapat dibawa atau diletakkan di mana saja. Selanjutnya ini adalah video proses pembuatan desk organizer oleh kelompok D6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.